Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Fantastic Five akan mempresentasikan hasil ide inovasi startup kami dengan judul Fashion. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ezekiel selaku ketua tim Fantastic Five. Dan di sini saya akan membuka presentasi terkait startup bisnis dengan judul Fashion. Nah, bisa dilihat yang pertama ini adalah tentang Fashion. Jadi apa sih itu Fashion? Nah, Fashion itu adalah sebuah aplikasi e-commerce yang menghubungkan antara desainer dengan konsumen dalam berbelanja barang-barang fashion secara online. Nah, tujuan dari Fashion ini tuh ada dua. Yang pertama itu untuk konsumen dan yang kedua itu untuk desainer. Nah, untuk desainer, kami ingin memberdaya desainer agar mereka mendapatkan peluang untuk memanfaatkan talent mereka untuk berbisnis, berusaha menggunakan platform ini. Dan yang kedua, tujuan kami untuk konsumen adalah memberikan pengalaman personal mereka, terutama dalam berbelanja barang-barang fashion, karena kami berharap dengan adanya platform fashion ini, konsumen dapat merasakan belanja barang-barang fashion itu secara customable dan designable. Seperti itu. Terima kasih. Jadi yang pertama saya jelaskan di sini adalah tentang value proposition customer. Dalam hal ini yang pertama akan saya jelaskan adalah terkait tentang value proposition. Yang pertama yaitu tentang gain creator. Yang pertama dari brand creator ini adalah pilihan penjahit profesional. Yang kedua adalah sistem pembayaran aman. Yang ketiga adalah ulasan dan rating dari penjahit di dalam platform kita. Nah, dari gain creator ini itu apakah bisa untuk memenuhi keuntungan bagi pelanggan pada gains di customer segment. Yang pertama adalah pakaian sesuai desain. Dengan adanya penjahit profesional dipilih secara hati-hati melalui ulasan dan rating oleh pelanggan, serta sistem pembayaran yang aman, pelanggan lebih cenderung mendapatkan pakaian yang sesuai dengan desain yang mereka inginkan. Lalu yang kedua adalah prosesnya itu mudah. Pemilihan penjahit yang mudah dan proses pembayaran aman membuat pelanggan ini tuh merasa bahwa dengan adanya platform itu menjadi lebih praktis. Memastikan bahwa pelanggan dapat mendapatkan pakaian custom dengan proses yang mudah dan juga efisien. Yang ketiga adalah hasil yang memuaskan. Pilihan dari penjahit profesional dari pelanggan akan dapat menghindari adanya ketidakpuasan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas dari hasil akhir. Selanjutnya di sini adalah pain relievers. Nah, dari pain relievers yang ada pada value proposition itu terdapat tiga, yaitu yang pertama transparansi dari segi harga dan juga waktu. Lalu yang kedua adalah tentang komunikasi yang mudah. Yang ketiga adalah fitur pencocokan otomatis dari platform kami yang diberikan untuk pelanggan agar bisa mencari desainer yang cocok. Nah, dari pain relievers ini apakah bisa untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan? Dari bagian pains yang ada di customer segment, yang pertama adalah resiko jahitan buruk. Pain relievers seperti komunikasi mudah dan fitur pencocokan otomatis membantu mengurangi resiko ini dengan memfasilitasi pelanggan memilih penjahit yang tepat berdasarkan preferensi dan juga desain mereka. Yang kedua adalah biaya dan yang tidak jelas. Transparansi dari harga ini tuh secara langsung dapat mengatasi biaya yang tidak jelas. Pelanggan dapat mengetahui tentang biaya dan waktu mulai dari pengerjaan awal hingga akhir. Hal ini tuh bisa menghindari kebingungan tentang biaya yang tidak jelas. Yang ketiga adalah kesulitan cari penjahit. Fitur pencocokan otomatis ini tuh dan komunikasi juga ya dapat mengatasi kesulitan ini. Karena pelanggan tidak perlu lagi mencari penjahit yang sekiranya itu penjahit yang mereka cari itu bisa saja tidak sesuai dengan preferensi mereka. Yang selanjutnya pada value proposition adalah
product and service. Dari produk dan service yang platform kami berikan adalah platform jahit online. Kedua adalah fitur pencocokan penjahit ataupun desainer. Yang ketiga adalah panduan pengukuran. Nah, dari produk dan service ini itu apakah sudah sesuai dengan customer jobs? Yang pertama dari customer jobs ini adalah pesan pakaian custom, platform jahit online, dan fitur pencocokan penjahit ini tuh mempermudah dari proses pemesanan custom langsung dari aplikasi, dan itu memungkinkan pelanggan untuk memesan pakaian sesuai dengan keinginan mereka tanpa mereka itu harus kesulitan untuk mencari penjahit yang bisa cocok dengan preferensi mereka. Lalu yang kedua adalah menemukan penjahit yang terpercaya. Nah, di platform kami ini tuh dapat pencocokan penjahit ya. Jadi saat konsumen melakukan pencarian di browser itu, mereka akan menemukan penjahit yang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, contohnya ini adalah konsumen itu mencari ingin melakukan pakaian custom kebaya. Lah, nanti saat mereka melakukan pencarian dan yang hasil yang akan keluar dari pencarian tersebut adalah desainer yang emang tipe penjahitnya itu di kebaya ataupun dress. Lalu yang ketiga adalah hemat waktu. Nah, hemat waktu ini tuh adalah tentang kesamaannya dengan panduan pengukuran. Dalam dunia fashion custom design ini tuh pengukuran itu biasanya tuh dilakukan emang harus dengan desainernya tentang ketepatan lingkar badan, lingkar bahu, lebar bahu, lingkar pinggang. Nah, akan tetapi di platform kami ini tuh terdapat kayak panduan pengukuran yang bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri tanpa harus pelanggan tersebut mencari desainer untuk melakukan pengukuran badan mereka. Nah, setelah value proposition customer, yang selanjutnya adalah business model canvas ataupun BMC. Dari BMC ini terdapat yang pertama adalah customer segment. Customer segment kami itu sebenarnya memang yang pertama adalah konsumen yang membutuhkan pakaian custom mereka. Akan tetapi kami juga mengatakan bahwa desainer itu adalah konsumen kami, karena tanpa adanya desainer, platform kami ini juga tidak akan bisa berjalan. Lalu yang kedua adalah value proposition yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi ini rangkumannya adalah yang pertama, kemudahan menemukan penjahit yang sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensi pelanggan. Yang kedua adalah platform terpadu untuk desain, pengukuran, hingga pengiriman sampai pembayaran juga. Lalu yang ketiga adalah mendukung pengusaha ataupun penjahit yang memang mereka itu tidak mampu untuk melakukan bisnis mereka sendiri. Yang terakhir adalah memberikan solusi pakaian custom yang unik dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Lalu yang ketiga dari bisnis model canvas ini adalah channel. Channel yang kami gunakan adalah tentunya adalah aplikasi. Namun dari luar aplikasi ini adalah kami juga menyediakan website dan juga kami memiliki media sosial yang akan berperan sebagai digital marketing dari platform kami. Lalu yang selanjutnya adalah customer relationship. Nah, ini tuh terdapat interaksi langsung melalui platform, yaitu adalah fitur konsultasi. Konsultasi di sini adalah pelanggan bisa berkonsultasi kepada desainer mereka sebelum melakukan pemesanan secara resminya. Jadi seperti pre-order atau pre-konsultasi gitu ya. Lalu ada juga sistem ulasan dan juga rating. Biasanya kalau desainer itu setelah melakukan job mereka akan pelanggan akan diberikan kayak ulasan bagaimana tentang produk dari hasil dari desainer yang telah mereka bayar jasanya tersebut. Nah, saya akan melanjutkan tentang revenue stream. Revenue stream ini adalah tentang dari mana sih kita mendapatkan anggaran ataupun uang dan keuntungan dari platform ini. Yang pertama itu adalah dari komisi antara penjahit dan juga konsumen.
Saat pesanan nanti itu selesai, beberapa persen yang diterima oleh penjahit itu akan disalurkan kepada platform. Lalu yang selanjutnya adalah paket berlangganan bagi desainer yang ingin mempromosikan bisnisnya itu lebih besar. Lalu yang ketiga adalah biaya layanan untuk yang premium. Jadi nanti kita tuh akan mengembangkan platform ini tuh menjadi platform premium dengan fitur-fitur tambahan. Yang selanjutnya adalah key activities, yaitu yang pertama mengelola platform digital, lalu yang kedua adalah merekrut penjahit profesional, yang ketiga adalah memasarkan platform kami tentunya dengan digital marketing. Lalu yang terakhir adalah menyediakan panduan ukuran dan juga tracking pemesanan. Lalu yang selanjutnya adalah key resource, yaitu platform digital, yaitu website dan juga aplikasi. Lalu terdapat database penjahit. Lalu ada juga tim inti atau tim pengembangan teknologi pemasaran dan customer service. Lalu selanjutnya adalah key partner, penjahit profesional yang mampu untuk memproduksi dari pakaian dan tidak hanya desain. Lalu komunitas fashion designer gitu, platform pembayaran online, dan juga pemasok bahan dan juga alat jahit. Nah, untuk pemasok bahan dan juga alat jahit itu akan terdapat seperti bagaimana caranya desainer itu mampu untuk menghubungi mereka. Nah, menghubunginya itu bisa dari platform maupun dari luar. Lalu yang terakhir adalah cost structure. Yang pertama adalah fixed cost. Ada pengembangan platform, server dan hosting, gaji tim inti, perizinan dan legalitas. Lalu ada marketing strategis. Lalu ada juga variable cost. Yang pertama adalah komisi untuk desainer, biaya operasional teknologi, pemasaran taktis, biaya payment gateway, dan juga intensif ataupun program promosi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sehna Primaris Mahendra. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok Fantastic Five dengan ide bisnis startup kita adalah fashion. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang brand canvas. Brand canvas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu story, yang kedua simbol, yang ketiga yaitu strategi. Untuk story sendiri terbagi menjadi nama yaitu fashion, yang kedua positioning statement yaitu untuk konsumen yang kurang puas dengan pengalaman belanja online dan lulusan desainer yang sulit mendapatkan pekerjaan. Fashion adalah aplikasi e-commerce yang mempermudah kolaborasi, meningkatkan kepuasan belanja, dan menciptakan peluang kerja bagi desainer. Promise, custom made easy. Personality, kreatif, kolaboratif, modern, personal, berkualitas, dan profesional. Untuk personanya sendiri yaitu desainer berbakat yang mencari peluang, konsumen yang mencari pakaian custom made. Storyboard, kisah desainer yang sukses menjual desain mereka melalui platform fashion, dan konsumen yang puas dengan pakaian unik sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua yaitu simbol. Simbol sendiri terdiri dari tipografi, menggunakan font yang bersih dan tegas untuk merefleksikan kemudahan, struktur, dan profesionalisme platform e-commerce fashion. Color palette, warna utama yaitu emas dan hitam. Makna dari warna emas melambangkan kemewahan, eksklusivitas, dan kualitas premium, sedangkan hitam menciptakan kesan minimalis, elegan, dan modern. Kombinasi ini merepresentasikan komitmen fashion terhadap fashion yang personal dan berkualitas tinggi. Logo sendiri terdiri dari elemen manekin dan juga dengan tambahan sentuhan garis yang melambangkan kilat atau petir. Makna dari manekin menggambarkan inti fashion sebagai platform custom made fashion, sedangkan simbol petir merepresentasikan kreativitas, inovasi, dan kecepatan dalam menyediakan solusi desain. Imagery, gaya visual minimalis dengan fokus pada elemen personalisasi seperti desainer yang sedang bekerja, konsumen yang mencoba pakaian custom made, atau produk fashion unik. Makna menciptakan kesan modern, personal, dan inspiratif yang menunjukkan bagaimana fashion menghubungkan desainer dan konsumen dalam sebuah ekosistem kreatif. Strategi, awareness, meningkatkan kesadaran melalui kampanye digital, iklan media sosial, dan partisipasi dalam acara fashion online maupun offline. Sales, promosi melalui media sosial, kolaborasi dengan influencer fashion. Delivery, proses terstruktur mulai dari konsultasi, desain, hingga pengiriman.
post delivery, ulasan positif dari konsumen, peluang kerja lanjutan untuk desainer. Lalu selanjutnya di sini adalah logo rock sketch ataupun sketsa logo. Nah, di sketsa logo ini tuh tim kami terdapat 16 opsi sketsa logo. Nah, dari 16 sketsa ini tuh nanti akan dipilih oleh tim mana logo yang kira-kiranya itu sesuai dengan konsep perusahaan, sesuai dengan nama kami, sesuai dengan visi-visi kami. Nah, dari 16 logo ini tuh logo jadinya itu adalah perpaduan antara beberapa logo. Dari logo yang kita pakai, fashion merupakan kombinasi dari dua kata yaitu fashion dan flash. Nama ini menggambarkan konsep inovatif, cepat, dan kreatif dalam dunia fashion. Lalu fashion menyediakan platform untuk desain pakaian custom made yang dinamis dan penuh gaya. Lalu mannequin dalam logo ini melambangkan dunia desain dan pembuatan pakaian yang menjadi inti dari brand fashion. Lalu ada pita meteran mencerminkan komitmen fashion terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Lalu gunting yang terletak di bagian bawah manekin itu menggambarkan proses kreatif dari konsep hingga produksi. Warna hitam pada latar belakang menambah kesan elegan, profesional, dan eksklusif, sedangkan tulisan berwarna putih memberi kesan bersih, simpel, dan menonjolkan elemen desain utama. Lalu ada opsi logo yang kedua, yaitu elemen lingkaran putih itu melambangkan dinamika, kreativitas, dan kontinuitas, dan menunjukkan fleksibilitas dan inovasi dalam dunia fashion custom made. Dan warna hitam itu memberikan kesan elegan, profesional, dan eksklusif, sedangkan warna putih melambangkan kesederhanaan, kebersihan, dan kejelasan visi brand. Logo ini itu menggambarkan kesederhanaan, inovasi, dan dinamika dari brand fashion dalam dunia fashion. Selanjutnya yaitu digital marketing content. Ada 3 tagline option. Yang pertama yaitu your design, your style, fashion, your choice. Yang kedua yaitu custom made, made easy. Yang ketiga yaitu express yourself with fashion. Dari ketiga tagline tadi, kelompok kami memilih tagline custom made, made easy yang mencerminkan kemudahan dan aksesibilitas dalam mewujudkan produk fashion yang benar-benar mencerminkan kepribadian dan kebutuhan individu. Tagline ini menggarisbawahi komitmen fashion untuk yang pertama, personalisasi, memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mendesain atau memilih produk yang sesuai dengan gaya dan preferensi unik mereka. Yang kedua, kemudahan, menyederhanakan proses pembuatan produk custom melalui teknologi yang intuitif dan layanan yang efisien, sehingga setiap orang dapat menikmati pengalaman belanja yang eksklusif tanpa kerumitan. Yang ketiga, inklusivitas, menciptakan platform yang dapat diakses oleh siapa saja, baik konsumen maupun desainer untuk saling terhubung dan berkolaborasi. Tagline ini tidak hanya mempresentasikan nilai-nilai inovasi dan kenyamanan, tetapi juga memperkuat visi fashion untuk mengubah. Untuk yang selanjutnya adalah mockup prototype. Jadi kita di sini sudah membuat sebuah prototype, ya beberapa step-step mockup lah bisa kita lihat. Yang paling pertama adalah pojok kiri atas. Nah, di sini itu adalah halaman login ya. Kita bisa masuk atau membuat akun, bisa sign in maupun login. Balik lagi di sini tema kita itu gold and black, yaitu fashion itu identik dengan gold dan hitam seperti itu. Sini kita bisa lihat, kita bisa mulai masuk aplikasi fashion, kita bisa lihat ada tampilan login, kemudian masukkan password segala macam. Kalau belum punya akun bisa kita register dan segala macamnya itu ada di sini semua, itu lengkap. Jadi itu adalah gambaran kasarnya. Kemudian kita lanjut di bawahnya tuh, selanjutnya adalah halaman utamanya. Jadi di halaman utamanya itu ada beberapa barang-barang yang top seller lah, ibaratnya top seller, barang produk-produk yang lagi terkenal, banyak favoritnya seperti itu. Dan kita di sini fokus pada di situ karena di atas itu tuh ada tulisan top designer. Nah, kalau kita klik nanti akan muncul top designer, dan ini tuh bisa berubah berdasarkan searching atau history searchingnya para user. Jadi ini nanti akan menyesuaikan dari kebutuhan user. Misalkan kalau di sini mungkin usernya sering searching atau cari-cari ataupun bahkan beli baju-baju dengan tema-tema kebaya, nanti di sini kita akan temukan top designernya itu top kebaya seperti itu. Bisa kita lihat di situ ada
jumlah followers, ada favorit, terus kita bisa lihat view profile. Nah, di bagian view profile ini kita ada tampilan seperti ya kita bisa bilang ini akun desainernya sekaligus sebagai portofolio desainer tersebut. Nah, tujuannya agar ya biar para konsumen itu merasa secure lah dengan desainer ini itu karena ada prototipe karena ada portofolionya seperti itu. Pun juga dengan adanya ini tuh jadi terlihat lebih profesional sebagai desainer juga. Di sini tampilannya ada followers, following, kemudian favorit, dan ya ini ada mungkin portofolionya atau produk-produk yang dia jual atau dia pernah bikin seperti itu. Nah, di sini kalau kita sebagai contoh mau beli yang kebaya orange, ya, kita klik, ntar itu ada muncul tampilan untuk kita masukkan ke keranjang, itu ada detail-detailnya, kemudian itu ada kayak contact us. Nah, di situ tuh salah satu fitur fashion, yaitu kita memberikan platform untuk kontak konsumen ke desainer. Jadi itu biar konsumen itu bisa memilih untuk melakukan pembelajaran itu secara lebih personal. Jadi kontak ini tuh bisa dibilang kalau kita pengen nih, misal pengen kebaya oranye ini ya, tapi kita pengen kebaya oranye ini tuh ada ininya lengan pendek tapi pakai yang transparan ininya gitu, misal pakai outernya, ada outernya. Nah, di situ kita bisa mulai kontak desainer tuh, kita bisa bilang berapa, nanti mereka dari desainer akan memberikan appointment kepada konsumen ini, oke kita ACC atau enggak. Nah, kalaupun di ACC, jadi nanti kita masuk ke tipe beli produknya ini bukan langsung produk jadi beli dari portofolio, tapi kita custom sendiri dengan patokannya itu foto produk dari portofolio itu, seperti itu. Itu juga jadi salah satu ya fitur fashion dan juga itu sebagai competitive advantage kita, seperti itu. Nah, kemudian misal secara singkat ya kita langsung beli kebaya oranye, kita klik. Nah, di situ nanti muncul pembelian. Nah, seperti ya pada umumnya aplikasi e-commerce lah, mulai dari harga-harganya itu tertera rinci, terus mungkin size-nya apa, produknya apa aja yang dibeli. Jadi biar tertata secara rinci, tidak ada yang salah kalau sudah tinggal klik order, seperti itu. Oke, jadi ini gabungan dari gambar-gambar prototipe tadi menjadi satu video biar lebih gampang buat dipahami ya. Jadi mulai dari halaman login, nanti bisa lanjut ke bagian sign in, bagian home, sampai pembayaran ada di sini semua, nggak ada yang berubah, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan secara rinci dari slide sebelumnya. Jadi mungkin bisa dilihat videonya, itu mockup prototype. Oke, jadi ini gabungan dari gambar-gambar prototipe tadi menjadi satu video biar lebih gampang buat dipahami ya. Jadi mulai dari halaman login. Lalu ada posting konsep, yaitu kita ada di feed Instagram dengan tema Crafted for You, Designed with Purpose. Konsep visualnya itu close up detail dengan tangan desainer yang sedang merancang pola di atas kain mewah, lalu di sebelahnya terlihat konsumen yang tersenyum memegang kain pilihan. Nah, cahaya lembut memberikan nuansa elegan. Lalu vibe-nya di sini itu modern, minimalis dengan warna dominan hitam, putih, dan perak. Nah, dari sini hadir untuk menciptakan pengalaman fashion yang tak hanya estetis, tapi juga bermakna. Setiap sketsa adalah cerminan kreativitas desainer yang dirancang khusus untuk mewujudkan keinginan dan karakter unik Anda. Nah, di sini kami percaya bahwa fashion adalah tentang ekspresi diri, di mana setiap detail dibuat dengan perhatian penuh.